Setelah proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan Amelia Putri langsung dari Cisarua, Bandung Barat. Selamat siang Amel, bagaimana proses pencarian korban di tengah kendala cuaca saat ini? Silakan informasi Anda. Ya, selamat siang Sebi dan juga saudara. Operasi pencarian pada hari Jumat ini telah memasuki hari ke-7, di mana tim SAR gabungan masih akan terus melakukan operasi evakuasi dan juga upaya pencarian terhadap korban dengan memperhatikan kondisi cuaca. Namun kondisi cuaca di lokasi sejak pagi hari tadi ini terlihat cerah, terpantau cerah begitu, dan tentu kita semua berharap semoga ini bisa mendukung upaya pencarian terhadap korban yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap ke-25 korban lainnya yang masih tertimbun material longsor. Dan saudara, fokus pencarian hari ini masih tertuju pada sektor yang sama seperti hari sebelumnya pada pencarian hari ke-6, yakni di sektor A1 dan sektor A2, di mana kedua sektor tersebut pada hari pencarian ke-6 kemarin ini sempat terhenti dan terkendala oleh cuaca buruk, sehingga tim SAR gabungan sempat kesulitan dalam mencari korban longsor di Desa Pasir Lago. Dan pihak Basarnas juga sudah menyiapkan tambahan sebanyak 2 alat berat ekskavator yang akan ditempatkan di perbatasan antara sektor A2 dan A3, karena memang kondisi tanah yang masih labil dan berpotensi mengalami longsor susulan. Kemudian juga kemarin hujan turun dengan intensitas ringan hingga sedang, sehingga dikhawatirkan kondisi tanah yang gembur ini bisa membahayakan keselamatan para tim SAR gabungan, sehingga diupayakan dengan penambahan alat berat ini bisa memaksimalkan pencarian di hari ke-7 ini. Tidak hanya itu saja, saudara, seluruh personil gabungan juga masih akan tetap disebar ke sebuah sektor sehingga pencarian bisa dimaksimalkan di hari ini. Karena pada hari ke-7 ini masih ada 25 korban lainnya masih diupayakan dicari oleh tim SAR gabungan dan diharapkan segera diketemukan keseluruhannya pada hari ke-7 ini. Dan berikut kutipan wawancara kami selengkapnya bersama Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio terkait dengan rencana proses evakuasi dan upaya pencarian terhadap korban longsor pada hari ke-7 ini. Ini kita selesai mengambil apel pagi dan mengkonsolidasikan seluruh personil di hari ke-6 pelaksanaan operasi tanah longsor di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bandung Barat. Kita tetap akan berfokus pada kegiatan di set A1, A2, seperti kemarin yang mungkin rekan-rekan mungkin pahami semua juga akan mengetahui terhambat mungkin seluruhnya lebih pada faktor cuaca. Hari ini mudah-mudahan cuaca lebih baik dari kemarin dan sehingga kita akan lebih maksimal untuk melaksanakan kegiatan. Data sementara yang kami terima hingga saat ini sudah ada sebanyak 55 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan semuanya sudah diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat. Sementara itu tim DVI Polda Jawa Barat update data sementara hingga saat ini masih sebanyak 41 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan belasan lainnya masih dilakukan proses identifikasi. Dan proses identifikasi juga tidak hanya dilakukan di posko DVI Polda Jawa Barat saja, tapi juga disebar ke sejumlah rumah sakit. Ada 3 titik rumah sakit yang dipilih oleh Bidokes Polda Jabar, di antaranya Rumah Sakit Sartika Asi, kemudian RSUD Cibaba Cimahi dan juga RSUD Hulas Asi. Dan hingga saat ini pihak keluarga korban juga masih terus berdatangan ke posko DVI Polda Jawa Barat guna memastikan bagaimana kabar anggota keluarga yang masih tertimbun material longsor. Apakah sudah diketemukan, dan apabila yang sudah diketemukan apakah proses identifikasinya sudah selesai atau belum. Dan pihak keluarga korban juga yang berdatangan ini mereka rata-rata memberikan perkembangan data terkait dengan anggota keluarganya yang hilang, berkaitan dengan ciri-ciri fisik, kemudian juga data medis dan pakaian atau barang yang melekat pada korban atau jenazah ketika terakhir kali mereka bertemu, sehingga ini bisa memudahkan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Barat, karena memang kendala informasi dari pihak keluarga korban ini menjadi kendala utama tim DVI Polda Jabar dalam melakukan proses identifikasi jenazah korban longsor. Demikian Sewi, kembali ke studio. Dari Bandung Barat, Amelia Putri melaporkan langsung kondisi terupdate. Terima kasih Amel untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.